Pertanyaan sederhananya nih teman-teman, mana suara lantang mereka? Yang sebelum-sebelumnya kan banyak menyerang Bapak Jokowi, Mas Gibran, dan keluarga. Kini mereka keluar dari pemeriksaan malah pada mingkem dan memasang muka-muka murung. Bang, mungkin ada Bang Lula Bang, statement sedikit Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Perhatikan muka Risma. Aduh, Kurnia enggak malu nangis. Aduh, mau kasihan tapi mengingat ulah perilaku mereka jadi batal kasihan teman-teman. Atau gimana nih? Kalau kalian sendiri melihat daripada keluarnya ini rombongan Rismon, Dr. Tifa dan yang lainnya diperiksa dari Polda Metro Jaya, keluarnya malam-malam dan mereka keluar ketika dimintai keterangan malah pada mingkem dan memasang muka murung. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Wahai Bapak Presiden, kami sudah kecewa bahwa Presiden menyatakan pasang badan untuk kasus Jokowi di Kereta Bus. Dan hari ini kami tambah kecewa sebab kriminalisasi kepada Pak Presiden dan Kadin ini terjadi di depan mata Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks lantas setelah Presiden Prabowo menyatakan open bersama Joko Widodo. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Anda menjadi presiden atas pilihan rakyat. Anda ditetapkan oleh konstitusi karena menerima mandat dari rakyat, bukan mandat dari Solo, bukan mandat dari Jokowi. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan posisi kami, Pak Presiden, kami rakyat sudah bersama para pejuang keadilan Pak Jokowi dan kawan-kawan. Tinggal kami meminta Anda mengambil pilihan yang sama dengan kami, yakni bersama pejuang keadilan untuk bersamai perjuangan bukan sesempatan ini. Bukan sebaliknya, mendiamkan kriminalisasi ini terus bergulir. Aduh, Ahmad Khozinuddin mencoba mengajari Presiden Prabowo. Juga mencoba mengadu domba hubungan antara Presiden ketujuh Bapak Jokowi dan hubungan dengan Presiden Prabowo yang sekarang ini. Lucu sekali, benar-benar lucu pengacara tompel ini dengan segala argumennya. Ini kejutan buat saya oleh pembawa acara pagi-pagi Sultapi tempat ini. Hari ini kita semua, termasuk saya, diundang di acara ini dalam mereka mendukung, mengamankan para aktivis, para akademisi, para aktivis, akademisi, peneliti dari kriminalisasi atau dari kezaliman pemerintah. Memang pelakunya adalah polisi. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan 8 orang teman kita Indonesia yang telah ditetapkan oleh Polda Metro menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi Widodo. Ada Sunarko mengatakan mengajak masyarakat rakyat untuk menjaga 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pak, mending Bapak aja dah dan rombongan kalian dah yang menjaga. Kalau rakyat mayoritas Indonesia malah senang dengan keputusan Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka.
Bahkan kalau bisa ditambah jumlah para tersangka ini, biar negeri ini makin tentram dan terlepas daripada kegaduhan yang terjadi. Atau gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian atas ini wacana atau pidato yang disampaikan oleh Bapak Sunarko ini? Kemarin kan mengarahkan ke aparat penegak hukum kan, jangan gampang mengkriminalisasi kepada rakyat kecil. Nah sekarang ini terjadi kriminalisasi. Bukan pejabat loh, Risman itu ibaratnya rakyat biasa. Kurnia Triroani ini rakyat biasa, Rizal Fadia itu rakyat biasa, Roy Suryo itu rakyat biasa. Memang Roy mantan menteri, tapi sekarang orang biasa juga. Artinya kan harusnya jangan dikriminalisasi sesuai dengan arahan presiden. Tetapi begitu ada penetapan tersangka, kita kemudian berpikir, oh ya berarti memang OP-nya dengan saudara Joko Widodo, wajar dia melayani kepentingan Joko Widodo begitu. Nah ini yang masyarakat kan tadinya sudah mencoba ya membangun kepercayaan pada kinerja pemerintahan yang baru ya, dan harapan besarnya Indonesia itu menjadi rumah besar bagi seluruh anak bangsa untuk bisa berekspresi secara leluasa, menyampaikan pendapat tanpa rasa khawatir, ya melakukan uji terhadap dokumen apapun tanpa intimidasi. Tapi nyatanya tidak demikian. Ini namanya blank victim. Yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin adalah blank victim. Mereka tidak berkaca dulu apa yang sudah mereka lakukan, apa tindakan-tindakan mereka, tapi tetap saja berlindung di balik kata didiskriminalisasi. Sangat lucu sekali nih teman. Orang-orang ini, rombongan pembenci Bapak Jokowi ini, gimana nih pendapat kalian teman? Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Tinggal. Saya ingin katakan kepada beliau, di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. 90% bermain uang, 90% hancur. Nah itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini Dokter Tifa teman-teman singgung Abraham Samad yang ternyata sudah menyelamatkan diri duluan. Mereka ini sekarang ditinggal sendiri. Para tersangka ini ditinggalkan sendiri. Ada jumlahnya 8 orang. Dan Tifa mengatakan, ini kenapa? Menyesalkan ini. Kenapa Abraham Samad malah tidak hadir di acara mereka yang sekarang? Ya iyalah, cari aman dia. Dia nggak mau ikut-ikutan sama kalian sekarang. Dia nggak mau masuk penjara, udah jelas. Cari aman sendiri, nyelamatin diri sendiri. Yang jadi korbannya siapa? Ya mereka. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, dan 5 lainnya. Kasihan. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Saya bertindak dalam konteks yang dilaporkan ini sebagai advokat. Dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ya. Oleh karena itu, sebagai advokat, menurut pasal 16 tadi, tidak bisa digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana. Tidak bisa. Itu undang-undang itu loh. Ketika membela kliennya, saya ini kalau kita memakai logika Egy Sujana ini nih teman-teman, berarti semua orang bebas melakukan apa saja. Apalagi nih katanya karena dia merupakan advokat atau kuasa hukum, berarti semua kuasa hukum sekarang advokat
kebal hukum dong. Kalau kita menggunakan logika Egy Sujana. Karena katanya gini, saya advokat tidak bisa digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana. Aduh, hebat banget ini ya. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar di bawah ini.